Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Kalau ngomongin smartphone dengan perbandingan harga dan performa, mungkin perhatian langsung tertuju ke Poco X3 NFC dengan harga resmi Rp3.599.000. Tapi ada beberapa hal yang akhirnya bikin Mbak Gadget rela keluarin dana lebih untuk meminang Realme 7 Pro Special Edition Sunrise Orange yang dijual dengan harga resmi Rp4.999.000. Kita simak yuk 7 alasan Mbak Gadget pilih Realme 7 Pro dan kekurangan apa aja yang jadi pertimbangan sebelum beli Realme 7 Pro ini. Alasan pertama ada di desain bodinya yang tipis, ringan, dan warnanya yang unik. Realme kali ini kembali menghadirkan smartphone yang menarik perhatian Mbak Gadget dengan desain perpaduan warna putih, orange, dan tekstur body leather yang looks dan feel-nya elegan dan stylish. Ditambah lagi Realme 7 Pro ini desain bodinya tipis, hanya 8,7 mm dengan berat 182 gram saja. Tekstur leather saat kita genggam smartphone terasa nyaman dan beda banget. Bahan leathernya ini adalah vegan leather, jadi bukan dari kulit hewan ya. Kamera tidak terlalu tebal dan set bezel dengan finishing looks dan feel aluminium, galicin, dan gripnya enak banget. Alasan kedua adalah kualitas displaynya yang jernih. Layar Realme 7 Pro berukuran 6,4 inch Full HD Plus dengan panel Super AMOLED dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Beda banget melihat layar dengan panel Super AMOLED. Icon-icon terlihat lebih tajam, gambar lebih jernih, dan warna hitam terlihat jauh lebih pekat. Mbak Gadget juga lebih prefer layar dengan punch hole selfie di bagian samping, sehingga nggak gitu mengganggu pas main game atau nonton video. Kita juga bisa menghemat daya lebih dengan menggunakan dark mode. Terdapat juga fitur always on display, tapi sayangnya tidak bisa di custom. Akses ke smartphone dengan in-display fingerprintnya juga cepet banget. Fitur fotografi yang lengkap jadi alasan ketiga Mbak Gadget pilih Realme 7 Pro ini. Hasil foto dengan kamera utama 64 megapiksel di mode auto nggak mengecewakan. Dengan bantuan AI Dazzle Color, warna yang dihasilkan terlihat lebih pop up. AI Dazzle Color tetap bisa diaktifkan di mode ultra wide dan mode high res-nya. Foto bokeh dengan portrait mode juga nggak mengecewakan. Bokeh terlihat rapi dan foto objek tetap terlihat detail. Fitur Night Mode-nya juga lengkap, selain ada 3 fitur baru yang keren yaitu Modern Gold, Cyberpunk, dan Flamingo Filter. Terdapat juga Starry Mode untuk mengambil foto bintang dengan shutter time hingga 5 menit. Dan Tripod Mode untuk menghasilkan foto yang lebih jelas dan detail dengan mengambil lebih banyak foto dengan ISO level yang berbeda. Di Night Mode-nya ini juga kita bisa menggunakan Pro Mode untuk hasil foto terbaik sesuai keinginan. Terdapat juga fitur-fitur lain seperti Google Lens, Text Scanner, Ultra Macro Mode, Pro Mode yang mendukung High Res, dan Panoramic Mode. Di depan Realme 7 Pro ini punya kamera selfie 32 megapiksel yang hasilnya cukup detail dan tajam. Foto dengan mode Auto dan Beauty tetap terlihat detail dan natural. Foto bokehnya juga terbilang rapi, dan dengan bantuan HDR, foto selfie dengan kondisi backlight tetap terlihat jelas. Alasan keempat ada di fitur videografinya. Di Realme 7 Pro kita bisa hasilin video dengan resolusi 4K 30 fps atau Full HD di 60 fps. Hasil video dengan resolusi 4K terlihat detail dengan fokus area yang luas, namun tidak disarankan untuk digunakan saat bergerak. Untuk menstabilkan videonya, kita bisa menggunakan mode Ultra Steady dan Ultra Steady Max yang mendukung hingga resolusi Full HD. Bokeh Effect dan AI Beauty bisa digunakan di mode videonya. Yang baru, terdapat filter AI Color Portrait yang bisa hasilin video dengan memisahkan warna objek dengan background. Atau kita juga bisa memilih salah satu warna yang ingin ditampilkan di video dengan filter Crimson, Forest Green, atau Sky Blue. Untuk merekam video dengan lebih baik, terdapat mode Pro Video agar kita bisa mengatur settingan ISO, shutter speed, white balance, fokus, dan menampilkan grid, mengontrol flash, dan sebagainya. Namun belum ada pengaturan audio input di mode Pro videonya. Terdapat juga mode slow-mo di video untuk merekam gambar gerak lambat hingga 240 fps di resolusi 720p. Video dengan kamera depannya juga mendukung fitur AIS di resolusi Full HD. Yang baru di Realme 7 Pro ini juga sudah terinstall Solo Video Editor untuk edit video dengan lebih mudah dan cepat. Performa yang mumpuni dari Realme 7 Pro jadi alasan kelima Mbak Gadget pilih smartphone ini.
Realme 7 Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan RAM 8GB LPDDR4X Dual Channel dan storage 128GB UFS 2.1. Dengan spesifikasi ini main game lancar banget. Game FPS seperti PUBG Mobile atau CODM lancar dimainkan di settingan balance dengan frame rate ultra di rata-rata 40 fps. Game 3D seperti Genshin Impact juga masih lancar dimainkan meski sesekali terdapat juga lag saat render area atau skill yang cukup kompleks. Dari beberapa hasil benchmark ini, bisa disimpulkan bahwa pilihan SoC yang disematkan di Realme 7 Pro sudah sangat mumpuni untuk kebutuhan multitasking, sosial media, multimedia, dan bahkan gaming. Alasan keenam ada di performa baterai dan chargingnya. Realme 7 Pro ini ditenagai dengan baterai 4500 mAh yang irit daya. Dari hasil pengujian dengan WOG 2.0 baterai test, Realme 7 Pro bisa melampaui daya tahan hingga 19 jam lebih. Nggak cuma punya baterai yang irit daya, Realme 7 Pro ini ditenagai juga dengan charger yang cepat banget. Mengisi daya 0-50% hanya membutuhkan waktu 12 menit saja. Mengisi penuh dayanya hanya membutuhkan waktu sekitar 37 menit. Alasan ketujuh ada di fitur-fitur unik dari Realme 7 Pro ini. Dolby Atmos stereo speaker bikin experience gaming atau nonton video jadi lebih seru. OSI Screen Effect untuk meningkatkan kualitas visual dari layar, dan gak ketinggalan fitur NFC yang sudah disematkan di Realme 7 Pro. Performa dari Realme UI yang ada di Realme 7 Pro smooth banget. Shortcut icon dan smart bar-nya sangat membantu untuk penggunaan sehari-hari smartphone ini. Meski punya banyak kelebihan, ada beberapa alasan yang mungkin jadi pertimbangan gadget lover sebelum beli Realme 7 Pro ini. Mbak Gadget suka dengan kualitas layar Super AMOLED-nya karena lebih detail dan lebih jernih. Tapi buat beberapa orang mungkin pilihan layar dengan panel IPS dengan refresh rate layar 120Hz dan touch sensing 240Hz bisa jadi pertimbangan terutama untuk para gamers. Ketiadaan fitur telefoto optical zoom di kamera Realme 7 Pro juga jadi salah satu yang disayangkan karena Mbak Gadget sering zoom 2 kali kalau lagi foto close up untuk food fotografi. Dan tentunya pertimbangan lain adalah harga. Mengingat dengan selisih harga yang cukup jauh, Poco X3 NFC cukup menggiurkan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi sayangnya saat ini masih cukup sulit mendapatkan Poco X3 NFC dengan harga normal. Di pasaran marketplace, Poco X3 NFC bisa didapatkan dengan harga sekitar 3,8 juta. Sedangkan Realme 7 Pro varian standar bisa dengan mudah didapatkan di harga kisaran 4,3 juta. Dengan selisih 500.000, apakah gadget lover rela keluar dana lebih untuk meminang Realme 7 Pro? Kalau menurut gadget lover gimana? Apakah Realme 7 Pro ini sudah sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah, kita berdiskusi bareng mengenai Realme 7 Pro ini. Kritik, saran, masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah ya. Akhir kata Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.